Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di malam hari ini kita sebentar lagi insyaallah akan menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang kurang lebih tinggal 1 pekan lagi. Ya tentu kita banyak bersyukur kepada Allah dan tentu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar kita nanti bisa sampai di bulan yang mulia tersebut. Karena pada kenyataannya banyak di antara kita ya menjelang Ramadan, tapi kemudian Allah takdirkan untuk tidak bisa berjemaah Ramadan. Ya, alhamdulillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan bisa kita mendapatkan nikmat bulan Ramadan di tahun ini. Amin. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Karya dari Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan apa yang beliau sampaikan dari bab yang sebelumnya, yaitu tentang menunjukkan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan atau kesesatan. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan ayat berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menyampaikan di dalam babnya ini yaitu tentang sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Ali Imran 104. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian ya ummah, satu kelompok, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Ayat yang mulia ini kemudian dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang mana ketika Imam An-Nawawi menyebutkan ayat ini di dalam bab tentang menunjukkan kepada kebaikan, yaitu lengkapnya ayat bahwasanya Allah berfirman di sana, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-Imran 104. Dan hendaklah ada di antara kalian itu satu kelompok yang mengajak manusia menuju ke kebaikan, mengajak kepada kebaikan, yang mana dia memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Maka mereka itulah ya, mereka itu adalah orang-orang yang sukses, orang yang beruntung. Nah, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian agar ada di antara kita itu menjadi sebagian umat atau sebagian kelompok dari umat kita itu yang bertugas seperti ini, yaitu mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, dan kemudian kalau kita melihat dalam firman Allah ada kata wal takum, dan lam di sini menunjukkan lam amr, perintah ya. Adapun mim, minkum, min itu ya bisa bermakna bahwasanya itu adalah makna sebagian. Jadi kalau ada sebagian dari kita yang sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya maka itu sudah cukup, yang lain gugur kewajibannya. Karena mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar itu kan kewajiban. Nah, kalau difahami di sini kan kata minkum di sini, kalau minnya itu sebagai makna sebagian, maka kalau sebagian sudah melaksanakan, yang lain gugur kewajibannya. Tetapi makna yang lain dari kata min ini adalah min lil jins, ya, libayanil jinsi. Maksudnya apa?
Minkum berarti di antara manusia. Jadi semua manusia itu punya kewajiban untuk mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Nah, dari situ para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita mendapat yang seperti ini tentunya ya kalau kita ingin mendapat bagian ya kita tetap berusaha mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Karena kalau dipahami bahwasanya minggum di situ bermakna bayanil jins, berarti maknanya wajib semua kita punya fardu ain untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak kepada kebaikan itu mencakup ya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat itu dikatakan sebagai kebaikan. Ya, yang bermanfaat untuk kehidupan selama di dunia itu kebaikan. Yang bermanfaat untuk kehidupan di akhirat itu juga kebaikan. Karena Allah sendiri ya menyatakan kepada kita dalam kita berdoa kepadanya, kita diajari doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi di ayat tersebut Al-Baqarah 201 ya, Allah memerintahkan agar kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami, ya Rabbana itu kami, berikanlah kepada kami apa? Di dunia ini kebaikan. Dan di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Jadi kebaikan dunia akhirat yaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang bermanfaat bagi manusia dalam perkara dunia itu juga kebaikan. Dan tentu apalagi yang bermanfaat di akhirat maka itu adalah kebaikan yang hakiki. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang harta, maka Allah menyebutkan di sana dengan kebaikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya dia terhadap cintanya kepada harta itu amat sangat besar. Ya. Jadi di situ. Maka tentunya apa saja yang manfaat untuk kehidupan ini ya kita boleh menyampaikan kepada orang lain. Misalkan ya kita menunjukkan tentang ada info lowongan pekerjaan kah atau apa yang itu bisa bermanfaat bagi orang lain atau teman-teman atau tetangga kita. Ya tentunya selama dia bisa mendapatkan kebaikan untuk kehidupan di dunianya, maka itu adalah baik. Demikian juga untuk kebaikan akhiratnya tentu itu lebih baik. Nah, di dalam firman Allah tadi Allah menyatakan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya mereka itu memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Maka kata al-ma'ruf ya yang dimaksud dengan al-ma'ruf itu adalah ma'arufahu syara' wa aqarrahu, apa yang dianggap baik oleh syariat dan juga ditetapkan oleh syariat. Jadi ukurannya adalah syariat. Ya, yang dikatakan ma'ruf itu sesuai dengan syariat. Adapun munkar ma'angkarahu wa nahaan, apa yang diingkari oleh syariat dan yang dilarang oleh syariat, maka itu kemungkaran. Ya, sehingga kalau kita mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf artinya apa? Kita mengajak untuk taat kepada Allah. Dan kalau kita mencegah dari perbuatan yang mungkar itu maknanya adalah kita melarang dari berbuat maksiat kepada Allah. Maka orang yang melakukan demikian mereka lah itu yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Jadi ada beberapa syarat kalau kita ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Syarat yang pertama bahwasanya ya orang yang mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf atau orang yang melarang dari perbuatan yang munkar itu syaratnya harus tahu, harus memiliki ilmu tentang apa? Ya tentang perkara yang ma'ruf dan perkara yang munkar itu apa. Jangan sampai kemudian ada seorang yang dia itu menganggap perbuatan itu ma'ruf padahal itu munkar, sehingga mengajak kepada perbuatan yang munkar. Atau sebaliknya ada perbuatan yang ma'ruf tapi dianggap munkar sehingga dilarang untuk dilaksanakan. Maka itu yang tidak boleh kita laksanakan. Sehingga Allah menyatakan kepada kita wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Janganlah kamu mengikuti apa yang kalian tidak memiliki ilmunya. Jadi kalau kita nggak punya ilmu ya jangan ikut-ikutan. Gitu. Nggak tahu ini benar apa salahnya, jangan ikut-ikutan. Yang jelas kalau ini benar sesuai syariat ya kita laksanakan. Kalau itu tidak benar ya kita tinggalkan. Karena Allah menyatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya hati kita itu semuanya nanti masing-masing akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 36. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau mengatakan perbuatan ini baik, ma'ruf, perbuatan ini mungkar, itu ukurannya apa? Ukurannya adalah kembali kepada syariat, kepada apa yang telah Allah tetapkan. Bukan hanya berdasarkan apa? Berdasarkan perasaan. Bukan hanya berdasarkan hawa nafsu. Tidak. Ya. Kalau berdasarkan kebiasaan juga tidak boleh. Seharusnya sesuai dengan syariat. Jadi, ya mohon maaf, misalkan kebiasaan misalkan ya orang-orang kita lihat misalkan orang-orang di barat misalkan seperti itu, orang-orang di Eropa sana, mereka punya kebiasaan kalau misalkan di musim-musim panas gitu, mereka biasa keluar rumah nggak pakai baju, ya. Dan kita nggak boleh melarang mereka. Kalau kita melarang ya kita di penjara, nanti kita melanggar haknya mereka. Nah, itu menurut kebiasaan mereka baik, tapi itu menurut bertentangan dengan syariat. Syariat memerintahkan untuk apa? Menutup aurat kan itu. Tapi mereka ya kebiasaan seperti itu. Maka kembali ukurannya yang dikatakan baik, dikatakan apa mungkar itu apa? Syariat, bukan kebiasaan atau bukan perasaan. Atau misalkan kalau ukurannya perasaan, ya, misalkan ukurannya perasaan. Ketika ada orang yang menganggap perkara ini baik, tapi perasaan orang itu kan nggak sama dengan yang lainnya. Mungkin dia menganggap baik, tapi yang lain merasa itu nggak baik. Ya, maka ini juga karena perasaan manusia itu berbeda-beda. Sehingga dari situ nanti akan ada banyak perselisihan. Tapi kalau kembali kepada syariat, maka insya Allah perkaranya menjadi jelas dan mudah. Mana yang baik, mana yang mungkar. Mana yang ma'ruf, mana yang mungkar itu jelas. Jadi dikembalikan lagi kepada syariat ya, bukan kepada perasaan atau kepada hawa nafsu. Nah, ya contoh kalau misalkan kita kepada perasaan gitu ya. Misalnya seorang yang bekerja di tempat kerja riba. Ya, tempat kerja riba itu ya masya Allah ya gajinya besar, ya gajinya besar, kemudian fasilitasnya mewah kan gitu, ya maka secara perasaan kerja di situ enak, ya menyenangkan bagi keluarganya kan gitu, memiliki penghasilan yang besar, ya memiliki fasilitas yang mewah gitu kan, kendaraan, rumah dan sebagainya kan gitu, fasilitas kesehatan dan yang lain sebagainya dapat semuanya, tapi itu ternyata secara syariat tidak diperbolehkan. Bekerja di lembaga riba secara syariat tidak diperbolehkan dan termasuk perkara yang mungkar. Maka mana yang kita ikuti? Kita ikut yang mana? Kita ikut syariatnya, bukan ikut perasaan. Nanti perasaan adalah nanti kalau saya tidak kerja di sini saya makan apa? Kan gitu kan biasanya kan gitu. Nah, tapi yakinlah bahwasanya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Jadi barang siapa yang meninggalkan suatu perkara itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik daripada perkara tersebut. Dan sudah sangat banyak contoh-contoh yang demikian. Nah, baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya ketika dulu ada misalkan kita seperti sekarang ini ya, ngaji dengan listrik, dengan pengeras suara gitu ya. Nah, sebagian orang karena mungkin
tidak paham tentang apa namanya al-ma'ruf wal munkar itu seperti apa, menganggap bahwasanya pengeras suara seperti ini termasuk perkara yang mungkar, nggak boleh digunakan. Alasannya gimana? Gimana kita mau menyampaikan apa firman Allah, menyampaikan hadis Rasulullah, tapi menggunakan alat seperti trompetnya Yahudi, misalkan seperti itu. Nah, itu anggapan seperti itu, anggapan yang tidak benar. Bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah, ada bahasa seperti ini kita manfaatkan untuk menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ibaratnya misalkan seperti seorang yang apa matanya sudah lemah, pengen membaca maka dia butuh bantuan yaitu dengan kacamata, kan gitu ya. Nah itu membantu. Demikian juga tempat pengeras suara itu juga membantu supaya kita lebih lancar dalam menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya para jamaah bahwasanya di dalam kita menyampaikan al-ma'ruf dan al-munkar, ya, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar itu semua itu harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan pikiran-pikiran dari manusia. Tapi apa yang ma'ruf itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang munkar itu apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi kalau seperti itu jelas perkaranya. Sehingga kalau kita ingin tahu sepertinya kita harus belajar. Kita belajar apa yang Allah tetapkan sebagai ma'ruf, apa yang Rasul tetapkan sebagai ma'ruf, dan demikian juga yang munkar itu apa. Dengan mengetahui itu maka kita akan mudah untuk menyampaikan kepada manusia. Baik, itu syarat yang pertama para jemaah. Syarat yang kedua, untuk kita mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Bahwasanya ketika kita ingin mencegah suatu kemungkaran atau melaksanakan nahi mungkar terhadap diri seorang, maka harus kita pastikan bahwasanya memang orang tersebut melakukan kemungkaran. Jangan kemudian asal kita menduga orang ini telah berbuat mungkar, maka kemudian kita ingkari. Contoh misalkan kita mencurigai, wah orang ini kayaknya habis mencuri gitu kan, mencuri kotak amal masjid. Tanpa kita punya bukti, langsung kita integrasi dan kita marahin, kamu habis mencuri ya gitu. Ya tidak harus seperti itu. Ini namanya kita mengingkari tanpa bukti. Tapi kalau memang benar-benar bahwasanya dia terbukti dengan CCTV atau melakukan tindakan pencurian kotak amal atau seperti itu ya, maka bisa kita dudukkan dan kita ingkari perbuatan kemungkarannya itu agar dia jangan mengulangi lagi. Entah itu kita nasihati, entah itu kemudian kita ya laporkan ke pihak berwajib ya sebagai bentuk upaya kita agar dia tidak mengulangi lagi perbuatan mungkar tersebut. Intinya ya jangan kemudian kita asal memiliki prasangka tapi langsung kemudian kita menuduh atau ya mencaci maki orang tanpa ada bukti. Karena yang demikian ini sering terjadi dan justru akan menjadi permusuhan kan gitu. Orang nggak apa-apa kok dituduh macam-macam itu. Akhirnya kan terjadi perselisihan dan percekcokan. Nah, makanya kalau kemudian kita ingin ya menyampaikan suatu hal, ya maka itu kita pastikan dulu dia benar-benar berbuat mungkar ataukah tidak. Nabi saja ketika beliau melihat ada seorang sahabat yang datang ke masjid saat beliau berkhutbah. Sahabat datang kemudian langsung duduk. Nabi tidak langsung mengingkari. Ya maksudnya tidak langsung mengingkari itu bagaimana? Tidak langsung menjelekkan orang tersebut. Kamu ini belum sholat kalau sudah sujud, tidak seperti itu. Tapi Nabi bertanya dulu. Tanya kepada sahabat tersebut. As-sholaita, apakah kamu sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Ketika dia belum, maka Nabi baru mengatakan, Qum fasholli rakaatain, berdiri dan sholatlah 2 rakaat. Jadi ditanya dulu, karena mungkin nggak tahu kan tadi apakah dia mungkin sudah sholat di teras, kemudian baru masuk kan langsung duduk kan gitu. Nah kalau misalkan langsung moro-moro dikatakan, kamu ini sudah tahu masuk masjid itu harusnya sholat dulu, kenapa nggak sholat? Saya tadi sholat di luar, nah kan jadinya nggak enak kan gitu kan. Jadi dipastikan dulu
Atau misalkan ada orang yang nanti ini kan Ramadan gitu kan, sebentar lagi Ramadan. Siang hari ternyata ada orang yang minum gitu kan. Langsung kita marahin. Kamu ini dasar nggak tahu aturan, nggak tahu syariat. Siang-siang Ramadan makan minum seenaknya sendiri gitu kan. Padahal kita nggak tahu ternyata dia mungkin sakit, butuh minum obat gitu kan. Atau dia mungkin habis safar baru datang dari pergian. Ya maka perlu kita tanya terlebih dahulu, jangan kemudian asal langsung kita mengingkari. Karena akibatnya nanti ya jadi tidak baik gitu. Jelas nggak yang seperti itu? Nah, baik, kemudian syarat yang ketiga, ya kalau kita mau mengingkari kemungkaran itu, ya jangan sampai kemudian kalau kita mengingkari kemungkaran itu mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Itu haram. Ya. Jadi contoh, ya misalkan gimana ya? Ya misalkan ada orang datang ke masjid. Orang datang ke masjid, ya mungkin baru pertama kali itu ke masjid ya. Pernah kita melihat dia datang ke masjid. Lalu di masjid orang ini ya dengan pakaian yang ala kadarnya, tidak pantas lah gitu, pakaian bolong-bolong, pakaian sobek-sobek kan gitu. Tapi baru kita lihat orang pertama kali. Nah, ketika ada melihat seperti ini langsung kita ingkari gitu, misalkan dengan pengingkaran yang lebih pengingkaran keras. Jadi kita katakan, Mas sampai ini gak ngerti aturan tak Mas. Masjid itu pakaiannya yang bagus gitu. Gak boleh pakai compang-camping kayak gini, bolong-bolong ini kan gitu. Gak sah sholatnya. Gitu. Akibatnya apa? Kalau seperti itu ya dia kapok ke masjid. Gitu. Gak mau lagi datang ke masjid. Tapi perlu kita dekati dengan lembut, dengan baik gitu kan. Ya kita ajak bicara dengan baik. Terus kemudian ya kita kalau memang dia belum punya sarung, belum punya ya kita pinjemin. Nah, misalnya kita perlu kita kasih hadiah lah gitu ya. Ada sedikit sarung atau baju yang layak untuk digunakan untuk sholat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Tadi dia sudah mau ke masjid, alhamdulillah kan gitu. Jangan sampai kemudian dengan kita mengingkari menjadikan dia justru tidak mau lagi ke masjid. Ini berat ya. Nah, baik. Nah demikian juga yang dilarang dalam Al-Quran ya. Ketika kita mengingkari dengan perbuatan kemungkaran, tapi kalau kita ingkari mengakibatkan kemungkaran lebih besar itu dilarang. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi faisubbullaha adwan bighairi ilm. Di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita agar jangan kita mencaci maki orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Karena apa? Karena akibatnya mereka akan membalas mencaci maki Allah tanpa dasar ilmu. Ya. Ya tentunya kalau sudah mereka seperti itu ya mereka akan melampaui batas ya, tidak ada ilmu ya caci makinya tidak karuan ya. Ya sehingga kalau kita menjelaskan tentang kesesatan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan secara proporsional bukan sampai kemudian menyakiti mereka gitu secara perasaan. Ya. Sehingga kemudian mereka membalas dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena jelas ya orang misalkan menyembah kepada gunung, menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon. Ya kita jelaskan kan itu tidak bermanfaat. Apa manfaatnya kan? Pohon tidak bisa mendatangkan kebaikan. Kan gitu. Kecuali atas dasar izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah maka kemudian ketika dalam menjelaskan seperti itu jangan sampai kemudian kita mencaci maki sehingga menjadikan mereka marah. Nah, harapan kita kan mereka sadar perbuatan itu salah kan gitu. Kemudian mereka bertobat dan meninggalkan setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian justru yang kita sampaikan itu malah menjadikan mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, ya tidak kita lakukan yang seperti itu. Baiklah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin di bagian terakhir ya yang perlu kita sampaikan. Pernah ada kasus dulu kejadian dikisahkan di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika itu kan umat Islam lagi berperang melawan penjajahan tentara Tatar.
Nah, kita tahu ya Tatar itu mereka menjajah umat Islam ya dengan sangat keji kan gitu, sangat keji. Nah, ketika itu Ibnu Taimiyah melewati mereka sedang mabuk-mabuan. Ya, kebiasaan mereka kan gitu, mabuk-mabuan gitu. Pendapat ini dibiarkan, tidak kemudian diingkari. Mabuk itu perbuatan mungkar tidak? Mungkar kan? Tapi kemudian tidak diingkari. Lalu ditanya, kenapa kok tidak diingkari perbuatan tersebut? Kata Syekhul Islam bahwasanya, ya kalau kita melarang mereka dari mabuk-mabuan seperti itu, apa yang terjadi? Mereka akan marah. Terus kemudian apa? Mereka akan membunuh orang-orang Islam. Mereka akan memperkosa para muslimah. Ya, mereka akan mengambil harta umat Islam. Ya, jadi biarkanlah mereka minum gitu, mabuk-mabukan itu mereka sendiri yang rusak kan gitu, tidak merusak orang lain. Jadi kerusakannya lebih ringan daripada kerusakan yang diakibatkan kalau mereka dilarang untuk mabuk-mabukan. Nah, itu jadi yang seperti ini ya termasuk fikih pemahaman bahwasanya melarang kemungkaran itu harus tidak boleh mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Jadi kita harus bisa mengukur kalau ini dicegah, dilarang gitu, akibatnya apa? Apakah akan lebih baik? Kalau lebih baik kita lakukan. Ya, kalau ternyata lebih buruk, ya jangan dilakukan. Ya, kalau misalkan diingkari nanti ini hilang tapi berganti dengan kemungkaran yang lain yang sama kadarnya, ya maka itu tergantung boleh kita rasakan, boleh tidak. Nah, baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir ya mungkin barangkali yang perlu kita sampaikan terkait dengan adab-adabnya ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ketika kita melaksanakan seperti ini, ya tentunya kita sendiri yang harus lebih dulu mengamalkan. Kita mengajak perbuatan yang ma'ruf, ya kita sudah mengamalkan. Kita melarang perbuatan yang mungkar, ya kita sudah meninggalkan kemungkaran tersebut. Jangan sampai kemudian kita mengajak yang ma'ruf tapi kita tidak melaksanakan. Dan kita mencegah dari yang mungkar tapi kita justru melaksanakan. Contoh misalkan, kita mengajak orang sholat, ayo sholat. Sholat itu tiang agama, ayo sholat. Tapi kita sendiri nggak pernah sholat. Pantas nggak seperti itu? Atau nanti ketika Ramadan, ya orang Islam itu wajib puasa. Nggak boleh orang Islam itu nggak puasa. Berdosa kalau nggak puasa. Tapi dia sendiri nggak puasa tanpa wudu. Pantas nggak seperti itu? Makanya dalam mengajak amar ma'ruf nahi mungkar ini kita harus mengamalkan juga. Jangan sampai kemudian kita menyelisih dari yang kita sampaikan. Kenapa demikian berjamaah? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabur maqtan yang boleh ang taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan Allah. Ya, ketika kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Bahkan di dalam hadis yang disebutkan di sana, ya hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya hadis sahih. Itu nanti di hari kiamat itu akan didatangkan orang, kemudian dilemparkan ke neraka. Lalu dalam neraka itu ususnya itu terburai keluar dari perutnya. Lalu ususnya itu semacam diikat di tiang, lalu dia muter di tiangnya, muternya seperti kaldai ketika memutari gilingan gandum atau gilingan apa itu. Jadi kan kalau giling itu diputar gitu. Sehingga kemudian para penduduk neraka itu berkumpul melihat orang tersebut. Mereka heran. Fulan, kenapa kamu seperti itu? Bukankah dulu kamu yang melarang kami berbuat kemungkaran? Kamu yang selalu mengajak kami berbuat kebaikan gitu. Maka dia menjawab, iya benar. Dulu saya mengajak kalian berbuat baik, tapi saya tidak
Dan dulu yang saya melarang kalian dari perbuatan yang mungkar, tapi saya justru melakukan. Maka dia kemudian mendapatkan siksaan yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti ini para jamaah, kalau kita mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka itu ya tentunya kita harus mengamalkan juga yang demikian. Jangan sampai kemudian kita mengajak tapi kita tidak mau mengamalkan. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sekian dulu mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Intinya bahwasanya perbuatan amar ma'ruf dan mungkar itu termasuk keistimewaan umat ini. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah menutup para nabi dan para rasul, maka kemudian tugas mereka itu diwakilkan, diamanahkan kepada umatnya, yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Maka ini menjadi amal yang sangat besar, yang sangat agung. Tentunya kalau kita mau mengamalkan, ya kita harus bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri dan juga mengajak kepada orang lain. Demikianlah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk kita semuanya, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ya kemudahan dalam mengamalkan agamanya, diberikan bimbingan supaya kita senantiasa berada di atas jalannya yang lurus, dan kemudian kita diberikan keistiqomahan hingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan nantinya kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.